Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oke, hari ini kita akan kembali bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk makin mengenal akan Tuhan kita. Nah, sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sadar ya, bahwa sebenarnya masing-masing kita ini diciptakan unik oleh Tuhan. Artinya kita ini punya sebuah kehidupan yang masing-masing kita tuh punya sesuatu yang khusus di hadapan Tuhan. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebab kita ini kan punya sebuah perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda, kemudian kalau dibilang soal cara pandang pun juga beda-beda gitu kan. Apalagi kalau kita bicara soal sifat, soal karakter, tentu saja kita ini punya berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda-beda dan beragam sekali. Tapi yang saya rindu untuk saudara memahami dan mengerti adalah bahwa di semua keunikan hidup setiap kita itu ada satu pribadi yang mengasihi hidup setiap kita. Yang tentu saja kita tahu yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memiliki hidup kita, menyelamatkan hidup kita dan juga hari ini memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya buat setiap kita. Nah, kenapa kok saya akan ajak saudara melihat hal ini terlebih dahulu? Karena begini saudara, saya ini beberapa waktu terakhir ini ketemu dengan orang-orang yang ya buat saya banyak belajar juga gitu kan. Dan saya juga boleh mengenal Tuhan lebih lagi lewat pertemuan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan. Baik mereka yang punya background sebagai hamba Tuhan atau mereka yang sebagai pengusaha ataupun mereka yang punya persoalan yang begitu berat dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah kesimpulan dalam hidup saya bilang Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dengan berbagai macam model manusia ini kok toh sampai hari ini Engkau itu punya kasih yang tidak pernah berkesudahan gitu kan. Dan begitu sabar dengan hidup setiap kita. Sampai yang terakhir mungkin kurang lebih minggu lalu lah saudara. Ada seseorang yang minta untuk ketemu, ya biasalah dia lagi doa di Getsemani, lalu kemudian ya kalau minta ketemu tuh biasa pasti ada pergumulan yang tidak terselesaikan. Nah kembali saya pun juga menyadari ya memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk saya itu juga belajar gitu kan. Ini orang ketemu terus cerita panjang lebar tentang hidupnya dan lain sebagainya. Yang dimana pada akhirnya awalnya saya ini ya kalau bilang secara manusia punya rasa kasihan saudara ya. Tapi sampai pada satu titik, saya melihat di satu sisi dia punya kebutuhan, dia punya sesuatu yang harus ditolong. Tapi di sisi lain saya melihat ada hal-hal yang, wah ini kayaknya enggak istilahnya tuh kurang pas di hati saudara. Ya karena dia sempat cerita bahwa ya pokoknya Pak saya ini ya istilahnya butuh tempat tinggal gitu kan, butuh pelayanan, bukan butuh pelayanan, saya mau melayani apapun di bagian apapun juga. Ya buat saya pikir oke lah kira-kira kalau ini orang istilahnya diterima juga nggak ada masalah. Tetapi yang akhirnya membuat saya ragu bukan berarti terus kemudian tidak suka atau anti dan lain sebagainya. Karena ada beberapa prinsip yang dia pegang di dalam dirinya yang saya berpikir apakah harus seperti itu gitu kan. Salah satu contohnya rupanya dia ini penganut bumi datar saudara. Ya buat saya
sampai hari ini saya juga tidak akan pernah memperdebatkan kok. Ya, mau bumi datar, mau bumi lonjong, mau bumi oval, mau setengah jajaran genjang gitu kan. Yang penting cuma satu, pokoknya kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, udah itu aja gitu loh. Cuman kan kadang-kadang ada hal-hal tertentu itu yang saya berpikir, ini kalau dia tidak mau mengalami perubahan, apa yang sudah dibangun dengan sebuah kebenaran akan rusak gitu kan. Nah, lalu ya saya akhirnya bawa itu di dalam Tuhan dan saya bilang, Tuhan aku nih harus ngapain gitu kan. Di satu sisi ini orang kasihan. Tapi di sisi lain kalau dia kemudian dia masuk dalam bagian pelayanan di sini dan dia tidak mau akan kembali untuk mengikuti akan kebenaran firman yang sesungguhnya, ya akhirnya itu akan membuat sebuah gejolak. Gitu kan. Nah lagi-lagi saudara dalam konseling itu saya tuh ya walaupun akhirnya ada solusi lah saudara, tapi saya melihat begini. Memang Tuhan itu luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan Tuhan luar biasa? Karena dengan berbagai macam model orang sekalipun, tetap dia adalah pribadi yang mengasihi orang tersebut, saudara. Nah hari ini kita pun harus sadar bahwa sebenarnya kita kan bukan orang yang sempurna. Ya, punya banyak hal di dalam hidup ini yang harus kita ini diproses, dibentuk, disesuaikan seperti yang Tuhan mau. Tapi kita juga harus tahu bahwa apa yang kita jalani hari ini itu karena kasih Tuhan di dalam hidup setiap kita. Supaya pada akhir hidup setiap kita, kita ini didapati sempurna seperti yang Dia sudah agendakan dan tetapkan buat kita semua. Nah saudara, hari ini saya akan ajak saudara belajar dari satu tokoh Alkitab, seorang rasul yang menurut saya dia mulai perjalanan kehidupannya dengan perjumpaan dengan Tuhan yang tentu saja lewat perjumpaannya itu ada banyak hal yang diperbaharui oleh Tuhan dan dibawa kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan tetapkan di dalam dirinya. 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga, saya akan mulai bacakan dari ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang dan malam. Apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan dilakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa mereka yang di daerah Asia kecil parpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku, dan ia tidak malu menjumpai aku di penjara. Ketika aku di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, dan betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara, kalau kita baca bagian ini, tentu saja ini adalah tulisan daripada seorang rasul besar yang bernama Paulus, di mana kita tahu pada waktu Paulus ini kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kehidupannya itu berubah total, saudara. Kita mengerti bagaimana latar belakang hidup Paulus ini yang sebenarnya dengan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan itu benci dan tidak menyukai. Tetapi dia ngalami yang namanya lawatan Tuhan, ngalami yang namanya sentuhan Tuhan. Sehingga kemudian di dalam perjalanan kehidupan yang dia jalani pada akhirnya, yang tadinya dia tidak suka dengan pengikut Kristus, dia justru sangat mengasihi akan para pengikut Kristus. Di bagian ini jelas kalau saudara kita baca judulnya adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Bagaimana mungkin seorang Paulus yang tadinya benar-benar tidak suka dengan yang namanya pengikut Kristus, tapi kemudian dia berani menyampaikan sebuah pesan bahwa harus ada ucapan syukur dan memiliki kehidupan yang terus bertekun, saudara. Sekali lagi kita tahu bahwa karena Tuhanlah yang memulai kehidupan dalam hidup setiap kita. Dan juga pada waktu itu terhadap Paulus, dengan hal di mana Paulus mengalami akan lawatan Tuhan, maka kemudian ada hal yang makin disempurnakan di dalam dirinya. Bahkan kalau saudara baca di tulisan-tulisan yang dia tuliskan ini, saudara akan tahu dengan berani dia berkata, ikutilah apa yang aku sudah ajarkan. Saudara, hari ini kalau ada orang yang seperti ini, kita akan berkata ini orang sombong, sok lebih hebat dari yang lain. Tapi kenapa Paulus bisa berkata demikian? Karena dia mengerti persis bahwa apa yang dia jalani itu adalah karena Tuhanlah yang memampukan di dalam dirinya. Sehingga dia dapat menggaransi dan dia berkata, ikut omonganku. Nah saudara, saya pelajari ya saudara. Kenapa Paulus sampai di titik di mana dia berani berkata bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Karena sebenarnya di dalam perjalanan hidup Paulus, yang paling kuat terjadi pembentukan yang dia harus alami adalah apa? Kematian akan ambisi, emosi, dan kedagingan itu, saudara. Nah ini yang gak mudah. Karena orang akan selalu dihadapkan, kalau saya bilang pilihan. Di mana orang itu harus memilih mau mencari yang seperti apa. Memang sekali lagi saudara, Tuhan memberikan kehendak bebas di dalam hidup kita. Tapi kita juga mesti ngerti, jangan sampai kita salah mempergunakan kehendak bebas yang Dia berikan di dalam hidup setiap kita.
Ini waktu kalau kita mau melihat dengan perkembangan zaman, saudara, kita mesti ngerti bahwa keadaan hari-hari ini itu akan terus makin kita buktikan. Firman itu akan terus makin digenapi. Saudara suka, tidak suka, saudara mau, tidak mau. Bagaimanapun Tuhan itu akan menggenapkan apa yang Dia sudah perkatakan di dalam firman-Nya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar, saudara ya, ada maskapai dari India ya, yang ketika lepas landas hanya dalam beberapa detik kemudian jatuh pesawat itu. Dan kita juga tahu bahwa kemudian muncullah berbagai macam cerita. Ada yang cerita satu orang yang dari ratusan para penumpang itu selamat, saudara ya. Dia berhasil keluar dari pesawat itu dan selamat, saudara. Ada satu cerita lagi seorang perempuan yang hari itu harusnya berangkat dengan penerbangan tersebut gitu kan. Tapi kemudian karena kemacetan lalu lintas di kota tersebut yang akhirnya membuat dia terlambat, saudara. Dan dengan terlambatnya dia akhirnya tidak ikut masuk dalam penerbangan yang jatuh itu, saudara. Tapi di sisi lain, kalau kita juga melihat ada sebuah keluarga di mana suaminya ya, yang sudah bertahun-tahun ada di Inggris, ada di London, yang memiliki sebuah keinginan satu hari nanti keluargaku akan aku bawa untuk bersama-sama dengan aku tinggal di London ini. Sekian tahun dia tunggu dan kemudian hari itu adalah kesempatan untuk dia menjemput akan keluarganya. Dan mereka berpikir meninggalkan India untuk masuk ke dalam sebuah area yang baru yang mereka impikan selama ini. Tapi rupanya di dalam pesawat itu sesuatu terjadi. Dan mereka enggak sampai ke London, tapi mereka meninggal, saudara. Dan tentu saja ketika kita mendengar hal seperti ini ada banyak orang yang pro dan kontra. Ya. Sebagian berkata, wah puji Tuhan ya selamat ya. Ada yang dari ratusan orang ternyata ada satu yang selamat, memang luar biasa Tuhan kita gitu kan. Ada satu lagi yang berkata, wah si perempuan ini keberuntungannya luar biasa gitu kan. Yang dia ternyata terlambat karena kemacetan. Itu mungkin kalau di Indonesia dan kalau misalkan perempuan ini orang Kristen ataupun yang laki-laki yang selamat itu orang Kristen, misalkan loh ya saudara. Itu mungkin sudah laku di gereja-gereja, saudara. Kenapa? Karena diundang kesaksian, saudara. Tapi kalau kita melihat begini, saudara. Apakah kemudian yang keluarga meninggal ini seolah-olah sial mereka? Karena perspektif manusia selalu melihat keberuntungan menurut ukurannya. Padahal kita harus kembali melihat cara pandang Tuhan melihat hidup setiap kita. Makanya di dalam hidup ini ya saudara, kalau saya boleh berpesan, ayo mari terus belajar hidup ini menyikapi segala sesuatunya dengan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Karena kalau kita berpandangan seperti Tuhan memandang apa yang ada di dalam jalan hidup kita, sebenarnya itu sebuah perjalanan yang paling nikmat di dalam hidup ini. Makanya kenapa Paulus ini dalam setiap perkataan dan pesannya, dia tidak takut dengan semua situasi dan kondisi yang akan terjadi, yang dia harus hadapi. Sebab dia selalu melihat apa yang dia lewati di dalam jalan dirinya. Itu karena dia melihat dengan cara Tuhan, melihat apa yang harus dia lewati. Kegoncangan demi kegoncangan akan terus terjadi hari-hari ini. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang saudara. Beberapa waktu yang lalu mungkin sebagian saudara juga sudah pernah menonton akan klip ini. Ya, ada seorang kulit hitam, ya saya nggak terlalu jelas ya dari Afrika atau Nigeria atau manapun. Tapi dia mempraktekkan dia di Cina, dia mempraktekkan bagaimana dia berbelanja dan kemudian dia membayar hanya dengan menunjukkan telapak tangan ini kepada sebuah pemindai, saudara. Dan terbukti berhasil, saudara. Ya.
Jadi dia belanja di supermarket, dia beli barang, kemudian barang itu dimasukkan ke dalam satu area dan di-scan semua keluar untuk tagihannya. Kemudian dia bayar hanya dengan menunjukkan telapak tangan ini kepada sebuah pemindai. Dan kemudian barang itu lunas. Kalau kita mau berpikir lebih lagi, kita mau melihat dengan cara Tuhan melihat, bahwa sebenarnya penggenapan di mana demi penggenapan firman itu akan terus terjadi. Firman berkata bahwa akan ada tanda yang ada di dalam dirimu untuk kau melakukan jual beli dan lain sebagainya, transaksi, semuanya itu akan terjadi, saudara. Tapi bagian kita kan bukan terus begini, kalau mendengar ini, sudahlah kalau gitu kita putuskan sekarang GKBK hal ini pindah ke hutan aja. Ya kan? Bangun gereja di hutan, bangun perumahan di sekelilingnya yang tidak terkoneksi dengan manapun, gitu kan. Bercocok tanam, hidup dengan hasil sendiri gitu kan. Supaya tidak terkontaminasi dengan dunia, enggak mungkin juga saudara. Karena memang itu harus kita lewati. Tapi kita harus tahu bahwa apapun yang kita lewati hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup setiap kita. Karena sekali Dia menyelamatkan kita, kasih yang Dia berikan kepada kita, Dia tidak akan pernah ambil balik itu, saudara. Tinggal bagaimana sekarang kita meresponi jalan hidup ini. Saya jujur ngeri melihat perkembangan kekristenan hari-hari ini, saudara. Maaf, bukan bermaksud mau lebih hebat dari yang lain. Tapi jujur saya bilang, banyak orang Kristen sekarang gak bisa menghormati Tuhan dengan sesungguhnya. Bahkan tidak sedikit daripada katanya orang percaya ini yang melecehkan akan Tuhan. Sembrono hidupnya. Nanti kalau sudah ada masalah besar, hidup gak enak, baru teriak-teriak cari Tuhan. Tapi kalau lagi nyaman, lagi semua oke, kerjaan diberkati, keluarga oke, ya kan, semuanya sehat-sehat, gak ada sesuatu, seolah-olah Tuhan tuh maaf, hanya sekedar ban serep. Nanti kalau ada sesuatu baru dicari. Makanya ada banyak jemaat Tuhan. Ya, ketika saya ngobrol dengan beberapa rekan, beberapa teman, saya tuh jumpai. Memang mereka ke gereja, saudara. Memang mereka beribadah. Tapi hidupnya kosong, saudara. Yang dijalani dalam jalan hidupnya cuma dengan kekuatan akan pikiran dan ambisi manusianya saja. Tapi bicara tentang pengenalan akan Tuhan, gak ada lagi. Makanya kalau kita kembali lihat di bagian perikop ini, saudara. Jelas dikatakan firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ini yang menjadi sebuah hal penting buat kita, saudara. Bahwa memiliki hati nurani yang murni itu adalah sesuatu yang makin langka di dalam hidup ini. Makanya saya bilang kadang-kadang ya, orang pelayanan hebat di mimbar, tapi kita nggak pernah tahu tujuan pelayanan dia apa. Beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan di meja makan setelah ibadah, saudara. Kita cerita tentang beberapa orang yang ya kalau saya sebutkan di dalam YouTube mereka berseliweran dan mereka orang-orang yang terkenal. Salah satu ada pendeta yang saya yakin tidak ada satupun saudara yang tidak kenal dia. Kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Nah, rupanya pendeta ini diundang di sebuah tempat, saudara. Di sebuah tempat di mana tempat ini bukan kota besar, daerah rada pinggiran. Ya, yang di mana gerejanya ini ada acara khusus, akhirnya ngundang si pendeta ini. Waktu diundang, pendetanya bilang, oke beres,
nanti untuk hotel, untuk tiket nanti saya atur semua saja sendiri, ya nanti paling gereja setempat ganti saya aja. Ya, gerejanya berpikir oh ya sudahlah, ya. Jadi mereka nggak usah terlalu kerepotan untuk ngurusin dan lain sebagainya. Singkat cerita saudara, kemudian hamba Tuhan pendeta ini datang, melayani dan lain sebagainya, hari itu luar biasa. Lalu kemudian setelah itu mau pulang nih saudara. Mau pulang, Pak Gembalanya tanya, Pak Pendeta, untuk ongkos tiket, untuk hotel dan semuanya kami harus ganti berapa? Oh ya nanti saya kirim, gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia kirim tagihannya saudara. Dia kirim dan ini gembala ini langsung lemes saudara. Kenapa lemes? Satu, ternyata pendeta ini naik pesawat business class. Yang kedua, ketika dia lihat tagihan hotelnya, karena memang di daerah yang paling dekat tempat gereja ini ada satu hotel yang bagus, tidak terlalu bagus, tapi yang masalah bukan itunya. Rupanya yang dia beli, si pendeta ini belinya kamarnya apa? Suite room, saudara. Nah kenapa pendeta gembalanya ini lemes? Lalu gerejanya gereja sederhana, saudara. Mereka untuk mengundang dan berusaha untuk memanggil aja itu dengan berbagai macam hal yang sudah dipersiapkan. Intinya, apa yang mereka sudah siapkan tidak bersebanding dan tidak bisa membayar kembali apa yang harus dibayarkan itu. Maaf saudara, sampai akhirnya si gembala ini yang ngundang pendeta tadi, itu ngubungin teman saya dan pinjam uang saudara. Karena buat ganti tiket dan hotel itu. Nah lalu kemudian ada seorang rekan lain yang kenal dengan pendeta yang diundang ini saudara. Karena cukup dekat, akhirnya seorang rekan ini ngomong ke pendeta ini, kamu kemarin habis pelayanan di sana ya? Iya. Kamu nih nggak pernah lihat apa situasi gereja dan jemaat. Terus pendetanya nih ngomong, loh kenapa? Ya kamu harus tahu lah, kamu pelayanan di daerah tersebut masa kamu naiknya business class tidur di suite room. Saudara tahu jawabannya apa? Pendeta nih ngomong, aku ini kan pendeta hamba Tuhan. Mereka harus belajar menghargai hidupku. Kalau mereka enggak mau ya jangan undang aku. Saudara ketika saya dengar itu saya bilang Tuhan memang enggak gampang untuk punya hati yang murni. Karena bagaimanapun seringkali kita ini sebagai manusia selalu punya sebuah ambisi dan keinginan yang dimana tanpa sadar itu bisa saja menjebak hidup setiap kita. Untuk kita tidak memuliakan Tuhan, melainkan kita hanya mencari apa yang memuliakan diri kita sendiri. Hari ini saudara, kalau kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimanapun juga kita harus kembali kepada kemurnian dan ketulusan hati ini saudara. Dalam bagian apapun. Mungkin saudara hari ini berkata, saya enggak pelayanan, saya pekerja. Sama aja saudara. Saudara bekerja, saudara berbisnis. Kalau saudara tahu bahwa apa yang saudara akan kerjakan sekalipun itu sebuah keuntungan besar, tapi itu hal yang tidak halal, jangan pernah sentuh itu saudara. Banyak orang berpikir, loh itu kan berkat Tuhan Pak, kalau enggak mungkin Tuhan buka jalan. Loh kalau kita sudah tahu bahwa ternyata caranya dan berbagai macam hal yang terjadi itu sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, sekalipun itu keuntungan besar, kita harus berani berkata, itu bukan bagianku. Jangan pernah saudara berkata, Pak, kalau hidup ini terlalu polos, terlalu murni, apalagi di kerjaan. Aduh Pak, tidak pernah untung. Saudara, kalau kita sampai berani ngomong begitu, sebenarnya kita sedang membatasi Tuhan bekerja atas hidup setiap kita. Satu kali ada seorang rekan,
Dia seorang pengusaha. Dan saya lihat dia orang yang ya boleh dibilang progres hidupnya dengan Tuhan walaupun tidak terlalu cepat tetapi pasti. Saudara. Nah, dia orang Jakarta dan kita tahu saudara tinggal di Jakarta itu enggak mudah apalagi bicara soal bisnis. Ada banyak tantangan dan lain sebagainya. Satu kali dia mendapat sebuah tawaran job yang cukup menggiurkan. Dan dia berpikir, ini kira-kira kalau tak ambil ini luar biasa keuntungannya. Dan dia hitung, dia cermati semua, kayaknya semua oke. Tapi entah kenapa hari itu ketika dia berdoa, ada sesuatu di dalam hatinya itu yang seolah-olah kok enggak pas gitu loh. Sampai beberapa hari dia doakan enggak pas ini. Akhirnya dia bilang, Tuhan kalau memang ini bukan kehendak-Mu ya tak lepas. Walaupun keuntungan di depan mata itu sangat besar saudara. Singkat cerita akhirnya dia nggak ambil job itu saudara. Dia nggak ambil job itu, dia nggak ambil proyek itu, ya tender itu dia lepaskan. Dan rupanya tender itu diterima oleh teman dia, yang dia juga punya hubungan baik. Nggak lama kemudian dia dengar saudara, bahwa ternyata temannya kena kasus karena proyek itu saudara. Karena rupanya ada beberapa celah yang tidak dicermati dengan baik. Dan itu sebuah jebakan untuk menjatuhkan orang tersebut saudara. Dia berkata, rugi Pak saya. Terus terang saya nggak ambil job itu rugi. Tapi karena Tuhan beri damai, ketika saya lepaskan ya sudah saya lepaskan. Cerita nggak berhenti di situ saudara. Akhirnya sekian waktu berjalan, dia ditelepon oleh salah seorang supplier yang dimana dia biasa ambil barang saudara. Ditelepon dan supplier ini ngomong gini, aku nih butuh uang tapi aku nggak mau hutang. Jadi caranya gini, aku nih punya barang ini, itemnya ini, gitu kan, sekian banyak barangnya, tolong kamu ambil aja semua. Nanti kalau aku nih sudah istilahnya sudah bisa beli balik, kamu mau minta keuntungan berapa tak beli balik. Sekalipun sebenarnya secara bisnis itu rodo aneh saudara. Ya, tapi ya sudahlah. Nah dia doa, dia bilang Tuhan, aku nih beli barang ini buat apa? Gak ada untungnya. Karena secara barang kalau dilihat perlu ya enggak perlu gitu kan. Tapi kalau secara untung ya sebenarnya bisa untung tapi ya belum tentu untung. Jadi ada banyak pertimbangan. Tapi kemudian ketika dia doa, kuat di dalam hati ada dorongan untuk ambil barang itu. Akhirnya diambil saudara, saking banyaknya barang itu akhirnya dia harus sewa gudang. Karena gudang yang dia miliki nggak cukup untuk tampung barang itu saudara. Nah dia bilang Tuhan ini sudah nunggu berapa lama nanti laku kita tidak tahu. Nyewa gudang tambah kos lagi dia bilang. Tapi ya sudah karena engkau perintahkan ya tak ambil. Diambillah sama dia saudara. Seminggu ditunggu nggak ada yang ambil barang itu. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan saudara. Dia cerita secara hitungan Pak, rugi. Tapi karena saya persis ngerti itu Tuhan yang suruh. Kuat di dalam hati ini saya ngerti Tuhan mau. Tapi hitungan rugi Pak. Istri saya bilang kamu nih ngapain beli barang itu. Tapi saya cuma bilang ya enggak tahu. Tuhan suruh aku ambil. Istrinya bilang kemarin yang nyata-nyata keuntungan kamu enggak ambil. Ya, suaminya ini bilang lewat buktinya ada kasus gitu kan. Akhirnya bulan ke-6 ketika dia doa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan dia, saudara. Tuhan tuh ngomong begini ke dia, kamu tuh kan tiap hari, tiap pagi, tiap kali kamu berdoa, kamu selalu ngomong apa? Tuhan, ini perusahaan milikmu. Ini bisnis yang kau percayakan adalah milikmu. Tapi kenapa engkau jalani semuanya ini seolah-olah engkau gak pernah percaya bahwa itu milikku?
Engkau cuma bisa ngomong di lidah bibirmu, tapi tidak pernah keluar daripada hatimu. Dan tiba-tiba hari itu Tuhan bilang, kalau aku mau biarkan kamu rugi lewat barang ini, apa urusanmu? Diam dia. Dan dia sadar, dia bilang, ya Tuhan ya. Selama ini aku selalu ngomong tiap pagi, ini perusahaan punyamu Tuhan. Engkau Tuhan yang memulai dan bla 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 dan lain sebagainya. Pokoknya dia selalu fokus bahwa ini punya Tuhan. Akhirnya hari itu dia sadar penuh. Dan dia bilang, Tuhan, aku rindu benar-benar buktikan bahwa ini adalah usaha milikmu. Walaupun sekian tahun berjalan aku tahu Tuhan Engkau yang menyertai. Tapi rupanya tetap ada bagian di dalam sisi hidup ini yang kadang-kadang harus kembali di refresh. Kembali di reset, kembali diingatkan. Selesai hari itu saudara, nggak ada jawaban apapun. Nggak seolah-olah terus selesai dengan doa itu, dia rekonsiliasi hubungannya dengan Tuhan, terus tiba-tiba ada jawaban. Nggak ada saudara. Jalani, dia nggak pikir lagi tentang barang itu, dia bilang Tuhan, apapun yang kau mau terjadilah. Akhir bulan ke-7 saudara. Tiba-tiba ada seorang dari China yang ditemukan dengan dia. Singkat cerita dalam pertemuan itu, rupanya orang Cina ini butuh barang yang dia simpan selama berbulan-bulan ini. Dan orang Cina ini ngomong, aku sudah cari barang itu tidak pernah temu. Dan rupanya kamu punya banyak barang ini. Saudara, bukan berhenti hanya soal akhirnya barang itu dibeli. Si Cina ini nanya, kamu mau jual barang itu berapa? Dia doa sesaat di dalam hati ketika ngobrol dengan orang Cina ini. Dia ngomong gini, Tuhan, aku jual harga berapa ini? Dan Roh Kudus bilang di dalam dirinya, kamu naikin 10 kali lipat harganya. Dia bilang gak masuk akal Tuhan, mana mungkin? Dia orang bisnis, dia tahu barang. Tapi karena ada dorongan kuat, akhirnya dia kerjakan, dia bilang harganya sekian, dinaikin 10 kali lipat sama dia. Yang Cina ini ngomong gini, deal, aku beli. Karena selama ini aku tidak pernah bisa temukan barang yang kamu punya, sekalipun harga yang aku bisa berikan lebih daripada apa yang kamu tawarkan. Dan selesai persoalan itu saudara. Dia terima uang itu saudara, 10 kali lebih besar dari yang seharusnya. Tapi yang saya lihat saudara, ini orang saya bilang dia ngalami Tuhan, dia bertumbuh dengan Tuhan, sekalipun dia berbisnis tapi dia takut akan Tuhan. Dan dia bilang, yang buat saya ngalami kemenangan itu Pak, bukan soal 10 kali lipatnya, bukan soal nunggu sekian bulan terus barangnya laku, enggak. Tapi ketika saya terima berkat itu, enggak tahu kenapa Pak, ada sebuah dorongan kuat di dalam hati saya. Seolah-olah yang berhak saya ambil, itu cuma 10% dari semua jumlah yang saya terima. Dan 90% saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, aku enggak mau sentuh apa yang bukan bagianku. Karena bagaimanapun ini adalah usaha milikmu. Biarlah hanya Engkau yang dimuliakan lewat hidupku. Jadi kalau hari ini sudah berkata, oh bisnis gak bisa gitu Pak. Bisnis kalau terlalu murni, terlalu polos, dihapusi terus Pak. Saya sudah buktikan beberapa orang saudara. Ketika mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Tapi justru yang di luar daripada nalar pemikiran yang mereka miliki. Kembali, firman jelas berkata, hati yang murni dan ketulusan itu yang akan membuat setiap kita berjalan dalam kebenaran. Saya akan selesai di bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-9. Maaf, mulai dari ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah bermalu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia,
melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara perhatikan, di sini dikatakan bahwa sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa kalau Dia tidak memberikan roh ketakutan? Karena memang Dialah yang memberikan kemenangan di dalam hidup setiap kita. Yang seharusnya kita bukan cuma sekedar imani, bukan cuma sekedar perkatakan, tapi kita juga harus alami. Tapi kenapa kok banyak orang yang sampai hari ini masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Karena mereka tidak memahami bahwa seperti apa yang Paulus katakan. Di bagian ayat yang ke-14 saudara. Saudara, ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar percaya akan Tuhan, lewat setiap jalan hidup kita, yang ada di dalam hidup kita itu bukan lagi kekhawatiran ataupun ketakutan. Tapi kita akan tahu bahwa kita hidup dalam kepastian yang Tuhan sedang tetapkan atas hidup setiap kita. Percayalah saudara, bahwa keadaan zaman memang tidak akan pernah menjadi baik. Tapi kita sebagai orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan buktikan bahwa hidup kita itu ada di dalam jaminan Dia sendiri. Apapun yang kita lewati dan kita harus kerjakan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah diambil daripada setiap kita. Karena Dia rindu untuk setiap kita selesai sampai akhir. Dan ketika kita di akhir ini, Tuhan akan berkata, hai hambaku yang taat dan setia, tinggallah bersama dengan aku selama-lamanya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang saya alami beberapa waktu lalu, saudara. Pagi hari ketika saya doa pagi, tidak ada apapun sebenarnya, saya cuma doa biasa. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah saya doa itu, ada satu pesan WA masuk, itu rada pagi subuh saudara. Dan saya biasa kalau ada WA masuk ya nggak mau buka saudara, karena saya pikir ya orang lagi renungan firman gitu kan, lagi saat teduh ngapain harus buka WA dan lain sebagainya. Tapi pesan itu masuk dan ada sesuatu di dalam hati ini untuk saya buka. Ya akhirnya saya buka, saya lihat pesannya cuma gini, Pak, Bapak mungkin lupa dengan saya pernah ketemu Bapak sekian tahun yang lalu, intinya satu Pak, semalam saya berdoa, dan Tuhan suruhkan saya kirim berkat buat Getsemani. Saya segera minta tolong Bapak nanti jangan terlambat berikan nomor rekening ya supaya saya bisa transfer dan nanti Bapak bisa cek. Saya bilang sih oke Pak, nanti saya akan beri nomor rekeningnya. Lalu kemudian dia balas WA saya, dia bilang, oh ya Pak, nanti tolong dicek ya Pak, jumlahnya 200 juta. Saya bilang, wah jumlah besar ini. Ya, sudah, saya tutup, saya bilang oke terima kasih. Sudah, saya hari itu persiapan beberapa hal. Terus kemudian saya mau kirim nomor rekening itu beberapa kali, enggak tahu kenapa di hati ini kok kayaknya kirim enggak ya. Padahal sudah jelas ini orang semalam berdoa gitu kan. Dan dia enggak ada pikiran apapun, dia suruh kirim berkat. Nah, tapi entah kenapa saya tuh belajar, mencoba terus untuk belajar saudara, untuk Tuhan kenapa ini ya gitu kan. Sampai kemudian akhirnya menjelang jam 8 pagi, dia dalam perjalanan ke kantor, dia bilang, Pak sebentar saya ini mau mampir bank sebelum saya ke kantor, tolong ya Pak segera nomor rekeningnya, supaya saya ini bisa selesaikan transaksi semua hari ini yang saya harus kerjakan.
Saya bilang, oke Pak, tunggu sebentar Pak. Ya. Dia bilang, ngapain Pak kok tunggu lama-lama, masa nomor rekening nggak hafal gitu kan. Saya dalam hati bukannya nggak hafal, cuman di dalam hati ini ada sesuatu yang ini kenapa ya, kayaknya mau kirim kok ada yang ganjel gitu loh saudara. Jadi saya bilang doa, saya bilang Tuhan, aku harus gimana dengan berkat yang kau percayakan ini. Tiba-tiba suara itu kuat saudara, itu bukan bagianmu. Nah saya bilang loh Tuhan, nah kalau bukan bagianku kan aneh gitu kan. Orang dia semalam enggak tahu ada apa-apa dan kita enggak punya hubungan apapun, saya enggak pernah hubungi dia juga, dia enggak pernah tahu apa yang terjadi dengan kondisi kita. Kok seolah-olah ini tiba-tiba dia mau kirim berkat, Tuhan bilang bukan. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan kalau memang bukan gitu kan. Terus saya bilang harus jawab apa ke orang ini kan. Kamu tanya dia, boleh buat apa berkat itu? Saya WA dia, Pak sebelum saya kirim nomor rekening saya mau tanya, berkatnya ini buat apa? Saya bilang. Oh silahkan Pak, karena saya sudah percayakan Bapak mau pakai buat apa terserah. Karena saya cuma dapat perintah, suruh kirim berkat, saya mau lakukan itu. Saya bilang, Tuhan buat apa aja terserah. Ya, oke, kamu kasih nomor rekening pendeta A. Saya enggak pernah hubungan dengan pendeta ini sekian lamanya saudara. Saya juga tidak tahu pergumulan dia. Saya cuma mikir ini pendeta bukan di Pulau Jawa, di luar pulau saudara. Kok disuruh ngirimin nomor rekeningnya dia gitu kan. Ya akhirnya saya kirim nomor rekening si pendeta ini ke orang tersebut. Saya bilang Pak tolong itu uangnya kirim ke sini. Orangnya protes bilang, loh Pak kok nomor rekeningnya bukan Getsemani. Saya bilang, loh katanya tadi boleh buat apa aja. Oh, iya sih Pak, boleh buat apa aja. Ya sudah Pak, ikuti aja saya bilang. Orang Tuhan suruhnya begitu, ya saya taat, saya bilang gitu. Akhirnya selesai, dia kirimkan bukti transaksi saudara. Pak sudah saya kirim, tolong suruh cek ya Pak. Oke siap. Saya hubungi pendeta itu, saya bilang, saya kirim bukti transaksi itu, saya cuma bilang gini Pak, ada berkat Tuhan, tolong dicek. Terus dia balesi Pak, Shalom Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya nanti akan cek dan kabari. Udah, saya enggak mikir apapun saudara. Sepanjang hari itu saya berkegiatan juga enggak mikir apapun lagi. Ya, malam hari saudara, teman pendeta ini WA saya. Dia bilang begini, Pak, terima kasih berkat Tuhannya sudah masuk. Boleh enggak kalau Bapak ada waktu saya telepon Bapak? Nah, saya bilang, oh silakan Pak, telepon enggak apa-apa. Akhirnya dia telepon. Dia telepon nangis. Dia bilang begini, Pak, terima kasih ya. Tuhan pakai jawaban lewat hidup Bapak. Terus saya bilang, kenapa Pak? Jujur Pak, kemarin malam saya itu berdoa. Saya bilang, Tuhan, gerejamu ini selesai sudah dibangun beberapa bulan yang lalu. Tapi kami ini masih nanggung hutang. Dan sudah beberapa kali ditagih, terus terang saya bilang Pak ke Tuhan, ini sudah memalukan. Kenapa? Karena sudah saya tunda terus. 3-4 kali kalau enggak salah saya ingat saudara. Dia ngomong, dia sudah tunda kepada pemborong itu untuk bayar. Jadi semalam saya bilang, Tuhan aku nih harus ngapain? Aku seorang gembala, aku enggak pernah bangun gereja ini karena mauku. Enggak pernah juga buka proposal. Tapi sekarang harus nanggung hutang. Dan dia bilang, Tuhan kalau aku salah ampuni aku. Tapi aku enggak mau seperti ini. Dan kemudian pagi hari saudara, dia bangun pagi, dia doa pagi, dia cuma bilang begini, Tuhan, aku enggak nantang engkau, aku enggak marah dengan engkau, aku enggak kecewa dengan engkau. Tapi kalau hari ini enggak ada pelunasan, aku enggak mau tunda lagi. Aku memilih, aku mundur daripada penggembalaanku. Daripada aku masih menjabat sebagai penggembala, tetapi aku tidak punya pertanggungan jawab yang benar. Dan saya bilang, Tuhan, aku lakukan benar loh ini. Kalau enggak ada jawaban.
Jadi rupanya saudara, ketika ada berkat masuk itu, dan dia bilang, Tuhan yang saya sembah Pak, dia tidak pernah salah. Sebab dia tahu bahwa memang saya tetap mesti harus jadi gembala. Dan yang luar biasa dia bilang, jumlah yang ditransfer itu persis dengan yang saya harus bayarkan Pak. Saya bersyukur Tuhan pakai Bapak. Terima kasih Pak. Saya bilang, ingat ya Pak, jangan utang lagi, saya bilang gitu. Ya sudah, tutup telepon. Saya dalam hati saya bilang gini, Tuhan, memang untuk taat itu tidak gampang. Manusia berpikir, oh berkat kok, jatahmu kok dikasih orang. Tapi kita mesti ngerti loh, Tuhan selalu melihat apa yang menjadi maunya di dalam hidup setiap kita. Percayalah, kalau kita taat, maka Tuhan akan dimuliakan. Dan hidup setiap kita akan terus ada di dalam jaminan Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita bersyukur ke Tuhan. Ambil waktu sejenak sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita bawa hidup kita, hadapkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Lalu kami belajar dari Rasul Paulus hari ini Tuhan. Bagaimana dia memiliki akan jalan hidup yang murni. Dia melewati sebuah jalan kehidupan yang tidak mudah tetapi hatinya tidak pernah berpaling dari hadapan-Mu. Demikian juga dengan hidup setiap kami hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biarkan dalam cara kami bertindak, dalam cara kami berperilaku, dalam cara kami melakukan apapun juga. Itu selalu sesuai dengan yang Engkau mau Tuhan. Koreksi akan hati kami Tuhan. Cek akan hati kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan kepadamu, Kau tegur kami Tuhan, Kau ingatkan kami. Supaya kami ini memiliki hidup yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.